Santo Yosef Reina de Metz menembus batas. Setiap tanggal 29 Januari Serikat Sabda Allah, SVD, merayakan pesta Santo Yosef Reina de Metz. Santo Yosef Reina de Metz adalah misionaris sulung SVD yang diutus ke negeri Cina. Membaca kisah dan riwayat hidup Yosef Reina de Metz, ibarat menelaah lembaran-lembaran buku, yang kisah perjalanan dan perjuangannya terus mengalir serta semuanya bernilai. Banyak pelajaran yang tersedia dan seharusnya dibaca, dimengerti, dan diikuti siapapun. Di antara pelajaran penting ialah perjalanannya menembus sekat agama, budaya, dan bangsa. Diutus menjadi misionaris di Cina. Yosef Reina de Metz dilahirkan pada tanggal 15 April 1852 di Oise, sebuah kampung kecil yang terdiri dari 5 rumah, di tengah pegunungan Alpen, Italia Utara. Orang tuanya Johann Matthias Reina de Metz dan anak Katarina mempunyai 13 anak. 4 di antaranya meninggal beberapa hari sesudah kelahiran. Daerah ini dikenal dengan nama Tirol Selatan, yang menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Yosef memulai pendidikan sebagai calon imam keuskupan Bressanone, Brixen. Dalam masa pendidikan ini, ia sudah sering berpikir tentang bermisi di tanah asing. Tanggal 25 Juli 1875, ia ditahbiskan menjadi imam dan ditugaskan di gereja San Martino, Badia, dekat dengan kampungnya. Wataknya yang penuh kasih dan dedikasinya yang tinggi langsung menarik simpati umat yang dilayani. Akan tetapi di dalam hatinya, panggilan untuk bermisi tak pernah mati. Karena itu, sesudah 2 tahun berkarya sebagai imam, ia menghubungi Pater Arnoldus Jansen, pendiri rumah misi yang baru di Stijl, Belanda, untuk bergabung. Tanggal 11 Agustus 1878, ia merayakan Ekaristi perpisahan dengan umat paroki San Martino, tempat ia berkarya. Dalam khotbahnya ia menyatakan keyakinan dan tekadnya menjadi seorang misionaris. Atas kebaikannya yang tak terselami, Gembala baik yang ilahi telah berkenan mengundang saya supaya pergi bersama dengan dia ke padang gurun dan membantu dia mencari domba-domba yang tersesat. Apa yang harus saya buat selain dengan sukacita dan dengan rasa syukur saya mengecup tangannya dan mengucapkan perkataan kitab suci. Lihat saya datang. Perjalanan menuju Cina ini ternyata menjadi perjalanan misi satu-satunya, tanpa sekalipun ia kembali ke tanah kelahirannya di benua Eropa. Sesudah 2 tahun persiapan di Hong Kong, tahun 1881, Yosef beralih ke Shantung Selatan, sebuah provinsi di Cina, dengan 12 juta penduduk, tetapi hanya ada 158 orang Kristiani. Tahun-tahun awal itu sangat berat, karena penuh dengan perjuangan membentuk komunitas Kristiani. Ketika komunitas itu mulai menampakkan bentuk, Yosef diperintahkan uskupnya untuk meninggalkan semua itu, dan beralih ke tempat lain, untuk memulai lagi karya yang baru, dengan situasi baru, orang baru dan tantangan baru. Dalam surat-suratnya ia sering melukiskan kerinduannya kepada tanah kelahirannya, tetapi kerinduan itu tidak sekalipun diwujudkannya, karena ia ingin selalu hadir di tengah umat yang dilayaninya. Hati Yosef yang gelisah. Pengenalan akan pribadi seorang Yosef Reina de Metz kuranglah lengkap jika tak disertai kisah terang iman yang dimilikinya. Yosef Reina de Metz berusaha mencintai dan melayani Allah dan manusia dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya. Dia memahami bahwa hidupnya merupakan suatu ibadah bagi Allah. Pelayanannya yang singkat di tanah airnya, dan pelayanan bertahun-tahun di Cina, hanya mempunyai satu tujuan: kemuliaan Allah. Baginya, iman bukanlah iman yang mapan, melainkan iman yang gelisah dan diuji di tengah segala kerapuhan manusianya. Dari pergulatan imannya, dapat dilihat kisah nyata tentang keterlibatan Allah. Dan berdasarkan keterlibatan Allah itu, Yosef mengalami dan menemukan dasar-dasar perjuangan serta pertanggungjawaban humanisme transendentalnya. Allah yang menawarkan diri demi keselamatan manusia adalah Allah yang melibatkan diri dalam nasib dan sejarah manusia. Kalau demikian,
Tanggapan yang diberikan manusia kepada Allah yang demikian adalah tanggapan yang terlibat. Iman pada dasarnya berarti melibatkan diri dalam gerakan keterlibatan Allah. Iman dan keyakinan inilah yang membuat Joseph Freina de Metz teguh dan kokoh dalam karya misinya di Cina. Ia menjalani hidup sebagai perjalanan ziarah. Joseph Freina de Metz melakukan ziarah itu sebagai seorang misionaris yang harus siap berada di tengah dunia yang penuh dengan jalan berbelok-belok, jalan yang tak pernah selalu lurus dan mulus. Manusia universal. Karena itu, tidak berlebihan jika muncul pandangan bahwa Joseph Freina de Metz sebetulnya ialah manusia universal yang bisa menginspirasi siapa saja. Dengan membuka sekat kamar agama, budaya, dan bangsa, maka Joseph Freina de Metz mampu membangun sikap respek, toleransi, dan kerjasama yang genuin di Cina. Eksklusivisme atas nama sosial, agama, dan atas nama apapun haruslah diakhiri karena tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Kesaksian hidupnya di Cina masih kontekstual dan sangat dibutuhkan, terutama pada saat peradaban kita sedang dirongrong dan dicabik-cabik orang-orang yang egosentris, haus harta, hormat, dan kekuasaan yang mengakibatkan berbagai masalah fundamental. Joseph Freina de Metz telah mewariskan pelbagai mutiara kemanusiaan, kebenaran, dan praktik iman yang amat berharga bagi siapa saja. Mutiara ini diperoleh dan diasah dalam perjalanan ziarah. Panggilannya yang senantiasa menembus batas agama, budaya, dan bangsa. Hal ini terungkap jelas dalam moto hidupnya kemudian hari. Saya mencintai Cina dan orang-orang Cina. Saya ingin mati dan dikuburkan di antara mereka, dan di surga nanti saya mau tetap menjadi orang Cina. Kanonisasi Santo Joseph Freina de Metz. Santo Joseph Freina de Metz digelarkan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 5 Oktober 2003 bersama dengan penggelaran kudus bagi Santo Arnoldus Jansen. Penggelaran ini diberikan setelah diadakan penyelidikan yang cukup atas mukjizat yang diterima oleh Yun Yamada, yang dinyatakan sembuh dari penyakit leukemia yang dideritanya. Santo Joseph Freina de Metz meninggal akibat wabah typhus pada tanggal 28 Januari 1908 di Taikia, dalam daerah Shantung. Semoga semangat Santo Joseph Freina de Metz menjadi inspirasi bagi iman Katolik kita. Tidak usah berjuang supaya kita sampai digelar sebagai santo atau santa, tetapi sekurang-kurangnya bisa menjadi orang baik dalam masyarakat. Sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.